berjumpa lagi dengan saya Fran Bernard dalam Warta Bicara. Hari ini saya kedatangan seorang tamu yang sangat luar biasa. Pastinya seperti biasa Warta Bicara mendatangkan seorang tamu yang sangat luar biasa di setiap sesinya, dan saya yakin teman-teman penonton Warta People yang nonton Warta Bicara tidak akan bosan pastinya dengan tamu yang akan saya temui hari ini ya. Oke, sekarang langsung saja dengan Ibu Pancani Gandrung SH MSI, Ketua DPW Partai Solidaritas Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah. Apa kabar, Bu? Baik. Gimana hari ini kondisinya, Bu? Habis kegiatan yang sangat sibuk pasti. Gimana, Bu, hari-hari? Ya, biasalah, memang begitu ya. Harus terus semangat ya, demi Kalimantan Tengah yang kita cintai. Oke, luar biasa. Yuk, kegiatan Ibu akhir-akhir ini kira-kira apa ya, Bu? Wah, kalau kegiatan sih banyak ya. Kegiatan hari-hari saya, kerjaan saya, kemudian ya pastilah partai ya. Belakangan ini karena ini lagi bulan-bulan politik, emang lagi urusan partai ini sangat meningkat sekali begitu. Oke, Bu. Nah, Bu, ini buat teman-teman Warta People mungkin yang masih belum kenal sama Ibu nih, bisa diceritakan sedikit nggak, Bu, latar belakangnya sampai hari ini kan bisa memimpin Partai PSI di Dewan Pimpinan Wilayah Kalimantan Tengah. Wah, itu sebuah pencapaian yang kita nggak bisa kepikir ya. Seorang wanita, sosok yang sangat luar biasa, bisa hari ini memimpin DPW PSI Kalimantan Tengah, Bu. Bisa kenalan dulu nggak, Bu, sama penonton saya, Bu? Siap, terima kasih. Nama saya Pancani Gandrung. Saya memang lahir di Kalimantan Tengah, putri asli Dayak dari Kalimantan Tengah. Saya lahir di Ampa. Ibu bapak saya asli orang Maanyan, dusun Maanyan, Paju Epat ya. Nah, jadi memang saya asli dari sana. Ya, mengalir saja, Mas, perjuangan di dalam menjalani kehidupan ya. Nah, maka dari itu ya kita ini aja sambil jalan, bukan meniti buih lagi, meniti karir. Tapi orang kadang-kadang melihat saya, karena saya ada beberapa kali menjadi ketua partai, seakan-akan saya kutu loncat katanya ya, padahal nggak seperti itu. Saya suka belajar dan saya ingin menjadi salah satu wanita Dayak Maanyan yang mana memberikan masukan kepada generasi-generasi ke depan, menjadi seseorang yang seseorang wanita ya. Jangan merasa bahwa karena punya keterbatasan kemudian kita tidak berkarir seperti laki-laki gitu. Nah, semangat aja terus gitu. Jadi akhirnya ya nggak usah dipikirin, jalanin aja gitu. Oke, Bu. Kira-kira aktivitas sebagai Ketua DPW Partai PSI Kalteng nggak capek nggak, Bu? Dengan kesibukan yang seperti ini? Ya, pasti ya. Kalau jadi ketua partai itu pasti sangat berat ya. Apalagi kayak saya, karena ingin belajar, ya mudah-mudahan kan kita kalau mau bikin biografi itu kan harus punya banyak pengalaman. Maka dari itu sebenarnya apa yang saya lewati sekarang ya saya ingin next time saya bisa bikin buku yang mana pengalaman-pengalaman saya akan saya bagikan kepada generasi-generasi itu sih sebenarnya. Tapi apa yang saya jalanin itu terus saya jalani maksimal. Saya nggak, oh ini karena saya cuman ini enggak. Saya maksimal dan natural. Jadi saya nggak pernah mau. Jadi setiap partai yang saya ini, oh saya tahu pemimpin ini dia sifatnya seperti ini, dia ngambil keputusan seperti ini, oh partai ini seperti ini, jadi sangat tahu sekali. Nah, jadi pengalaman ini yang akan saya bagikan ke depannya untuk generasi-generasi ke depan. Kalau lelah pasti ya semua, nggak jadi ketua DPW juga lelah, apalagi ini ya, bulan-bulan dan tahun politik. Nah, setiap pemilu itu berbeda-beda, Mas. Jadi capeknya juga pasti beda-beda. Gitu. Nah, Bu, kita ngomongin tentang isu yang sekarang sedang berkembang di masyarakat, apalagi tentang partai PSI ya. Katanya ini PSI ini partainya adalah partainya Jokowi. Nah, ini isunya yang lagi rame ini, Bu. Kira-kira gimana nih, Bu? Benarkah atau gimana, Bu? Baiklah. Jadi yang pasti kita itu sangat pengagum Pak Jokowi ya. Sangat bangga banget dengan Pak Jokowi. Makanya sekarang kita
lagi punya sesuatu yang ingin kita katakan Jokowisme. Kenapa? Iya, karena Jokowisme itu adalah di mana seorang presiden yang pernah kita punya setelah kita merdeka itu Pak Jokowi adalah hadiah terbaik untuk kita Republik Indonesia ya, karena banyak sekali pencapaian yang beliau capai, banyak sekali terobosan yang beliau terobosin gitu untuk bisa mengubah Indonesia jauh lebih maju. Kalau bicara partai PSI milik Jokowi kayaknya sebenarnya kalau kita bicara partai itu kan nggak ada milik perorangan ya. Partai itu adalah milik semua. Ya, jadi tapi Pak Jokowi itu memang sayang sama semua partai. Nah, terkhususnya mungkin PSI ya, karena selalu orang bilang begitu. Padahal karena kita merespek apa yang dilakukan beliau ya, yang luar biasa. Makanya kita tetap tegak lurus bersama Pak Jokowi. Apakah benar ada isu yang mengatakan kalau Jokowi gabung PSI? Kira-kira itu benar nggak ya? Ada isu yang mengatakan ya kalau Jokowi gabung PSI. Apakah benar Bu, tanggapan Ibu? Saya sih kalau itu masih belum dengar ya. Biasanya kita dari DPP itu ada pemberitahuan, tapi kalau sampai hari ini nggak ada ya? Nggak ada. Itu cuma sekedar isu yang tidak jelas dari mana bisa kabarnya. Iya kan, apalagi kemarin sempat kan Gibran juga ikut Kopdarnasnya PSI kan ya Bu ya, makanya nggak ngerti isu dari mana. Enggak, emang waktu kemarin emang Gibran hadir. Iya. Saya juga ada selfie dengan Gibran gitu ya. Jadi itu tadi seperti yang ada di Mensos hari ini bahwa Gibran itu emang sayang PSI. Karena Gibran ini merasa waktu dia menjadi wali kota, partai yang pertama kali mendukung beliau itu PSI gitu. Jadi kebetulan PSI itu ada kursi di sana. Jadi partai PSI yang datang akhirnya direspon dan di lapangan itu partai PSI ini sangat aktif. Nah, disitulah Gibran merasa, wah ini serius nih PSI walaupun dia satu kursi tapi serius. Nah, karena rasa sayang tadi dan dia merasa walaupun dia bukan partai PSI tapi anak-anak muda kebetulan banyak yang hadir di Kopdarnas kemarin karena dia sayang PSI, ya dia hadir ingin memotivasi generasi-generasi ke depan gitu. Baik. Nah, kalau kita ngomong tentang politik di Kalteng sendiri, Bu. Kira-kira pandangan Ibu sebagai seorang ketua DPW PSI Kalteng seperti apa, Bu, politik di Kalteng sendiri? Ya, politik itu seperti saya sampaikan tadi, setiap periode itu beda-beda ya, Mas. Nah, jadi untuk Kalteng sendiri juga berbeda-beda dengan legislatifnya pun ada petahananya juga itu-itu aja. Kemudian ada yang baru, orang baru pun rata-rata kita banyak kenal ya. Jadi paling banyak juga yang orang baru. Misalnya di PSI orangnya baru, tapi orang itu mantan anggota dewan dari partai mana, kemudian pernah mencalon di partai mana, gitu. Jadi sebenarnya itu, nah kalau peta-peta politik ke depan memang seluruh Indonesia ini lagi kena apa bilangnya ya, yang tepatnya itu bonus demografi. Ya, bonus ininya bonus ya demografi. Untuk jadi kenapa kita mendapat iklim yang seperti itu? Karena dengan adanya calon-calon presiden yang luar biasa ya, yang mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing ini membuat efek kepada kita yang ada di provinsi, kabupaten, kota. Nah, kemarin kan sempat ada Rocky Gerung sempat menyampaikan, mewanti-wanti nih kalau di pemilu tahun 2024 itu ada kemungkinan anak-anak muda bakal golput. Ada ancaman golput dari banyak anak-anak muda. Nah, tanggapan Ibu kayak gimana nih, Bu? Soal supaya kita bonus demografi ini anak-anak muda yang mungkin nanti akan memilih di pemilu 2024 tidak kehilangan suaranya, tidak golput. Nah, kira-kira gimana nih, Bu? Karena kalau nggak salah Kalteng sendiri 70% ya, 75% atau 70% ya. Nah, bagaimana supaya kita nggak cuma sekedar 75% tapi bisa lebih, Bu, angka pemilihnya, Bu? Kira-kira ya menurut Ibu, apa sih yang mesti disiapkan oleh, kan yang membuat anak-anak muda ini milih calegnya pasti, Bu. Karena bukan tugas KPU juga kan membawa anak-anak muda itu bisa milih, karena tugas caleg untuk membawa anak-anak muda itu bisa milih datang ke KPU. Nah, tanggapan Ibu kayak gimana?
Ya, baik. Makanya hari ini kita adakan Kopi Darat daerah, khususnya Kota Palangkaraya. Kami berupaya dihibur. Jadi mungkin karena lelah juga dengan hoax, isu-isu yang kadang-kadang juga nggak ada alasan ya, membuat mensos-mensos yang ya mewarnai mensos-mensos, membuat bingung ya, baik anak muda yang sudah punya hak pilih maupun yang belum. Betul. Nah, itu kadang-kadang mensos ini kalau kebablasan ya itu anak-anak muda bisa menjadi korban. Nah, makanya kita tadi agak sedikit menghibur kenapa kita strateginya Mongol dateng. Salah satunya itu. Jadi mungkin keboringan dengan bahasa-bahasa boring ya. Kadang-kadang kalau terlalu kaku, anak-anak muda kan nggak suka terlalu diatur begitu ya. Anak-anak muda kan suka kebebasan. Nah, otomatis yang pertama pasti kita lakukan caleg ya, caleg-calegnya yang muda. Makanya hari ini PSI itu mempunyai strategi, memang ada caleg kita banyak juga anak muda, walaupun ada juga yang sudah senior. Jadi di sini kita memang memberikan ruang untuk anak-anak muda bergerak. Nah, makanya tadi juga kita undang banyak anak muda juga. Jadi kita juga memang lagi membuat pola agar bagaimana membuat anak muda itu mempunyai sebuah tanggung jawab. Walaupun saya muda, saya juga harus ikut di dalam pemilu ini, karena pemilu ini adalah pesta 5 tahun sekali untuk rakyat Republik Indonesia. Dan di dalam demokrasi kita yang seperti ini terbuka, jadi membuat anak muda ini ya itu tadi, kadang-kadang dia merasa bahwa ini ya agak kurang berminat. Karena dia lihat orangnya itu aja, omongannya itu aja, ya kan, melelahkan. Nah, jadi itu membuat mereka juga agak males ya, agak boring gitu. Nah, jadi kita mempunyai pola seperti tadi, kita mengumpulkan kita dengan bahasa-bahasa yang bahasa mereka lah ya. Karena kalau kita membawa anak muda ini memakai bahasa formal agak susah. Nah, mungkin nanti kedepannya kita juga akan bikin program yang mana membuat anak muda itu nggak boring. Nggak boring. Iya, bener gitu deh. Berarti kalau di PSI berarti ada banyak caleg yang anak-anak muda juga ya, Bu? Banyak sekali. Kenapa milihnya banyak anak muda? Kan anak-anak muda ini, mohon maaf ya, bukan saya merendahkan anak muda karena saya juga masih muda. Kan anak-anak muda ini kan masih belum punya pengalaman di dalam dunia politik. Apalagi mereka nanti harus melawan caleg-caleg lain yang juga sudah berpengalaman dan sudah punya pengalaman di dunia politik dan sudah lama, sangat lama, sudah ngerti lah jalur sana, jalur kanan, jalur kirinya. Ya, dan punya uang kali ya. Kenapa PSI mesti banyak milih anak muda, Bu? Kenapa, Bu? Gak takut rugi nggak? Nah, salah satu mungkin 2019 PSI kurang beruntung ya. Tidak lolos threshold itu salah satu itu. Benar. Kita tidak bisa pungkiri seperti Bro Mongol tadi ngomong, dia nggak bisa cuma doa, atribut datang, doa, suara datang, nggak seperti itu. Nah, tapi dengan adanya seperti Mas Gibran kemarin datang, dia juga menceritakan bagaimana dia turun, kemudian dia melihat tokoh-tokoh muda yang sukses juga. Nah, itu yang kita membuat motivasi seperti itu. Kalau kita menilai dari segala hal kekurangan, mereka tidak akan bisa. Tapi kalau kita memberikan kesempatan untuk mereka bisa, dan ada kita, saya yakin mereka akan sukses, kita yang mengantarnya. Nah, kekurangan kami 2019, kita melepas mereka, begitu saja mereka berjalan sendiri, kita hanya mengatakan ini, tapi kita tidak mengikuti. Nah, kalau sekarang kan kita udah ngikutin mereka berjalan, berinovasi sendiri, membuat pengalaman, tapi kita juga lihat. Dan kita udah pilih juga, oh ini pengalaman yang ini udah salah, kita jangan pakai, kita pakai yang benar. Jadi kita bimbing, itu tadi kita siap menjadi mentor ya, menjadi mentor untuk mereka. Ya itu, mungkin kita harus kasih kesempatan. Kalau kita memikirkan kekurangan, saya rasa nggak ada habisnya, Bro. Jadi saya rasa anak-anak muda, buruan ensis yang masih imut, nah bukan bocil ya, bukan ingusan enggak, itu kita harus kasih kesempatan. Kalau kita kasih kesempatan, mungkin mereka akan bisa gagal, bisa juga sukses, tapi
saya rasa karena mereka muda, mereka akan tetap semangat. Nah, buktinya PSI di DKI Jakarta itu semua anak muda loh. Oh gitu. Iya. Tapi kan kalau misalnya banyak kader PSI sendiri tidak terpilih kan mempengaruhi jumlah kursi yang PSI punya nanti Bu. Kayak gimana Bu? Anggapan Ibu kira-kira? Ya, dengan adanya pengalaman-pengalaman dan hebat-hebatnya DPP yang ada di PSI hari ini, mungkin yang akan datang ini tidak ada kata rugi untuk PSI ya. Dan dengan adanya anak muda justru menolong kita, dan itu kesempatan kita memberikan kesempatan kepada mereka seluas-luasnya. Kita pun dukung setulus hati kita kepada mereka, karena seperti Mas tadi bilang, pemilih di Kalimantan Tengah saja itu sudah 70% ya. Betul. Mas, anak muda. Kalau secara nasional itu 69% sampai 70% itu benar tuh anak muda. Jadi kalau kita tidak membawa mereka, serta paling tidak mereka sudah pernah mencoba. Next time kan kita sudah, ini mereka sudah matang. Baik. Nah, kesempatan itu yang kita harus kasih kepada mereka. Oh iya, baik. Jadi tidak ada kata ruginya. Yang penting membangun ya Bu. Betul. Oke, nah kalau gitu gimana sih strategi PSI untuk membangun jaringan ini di Kalimantan Tengah, atau bahkan strategi PSI sendiri untuk memperkenalkan caleg-calegnya ke masyarakat Bu? Kalau untuk Kalimantan Tengah sendiri kita bisa di-spill dikit nggak Bu? Ya, seperti hari ini kita juga membawa kader-kader muda kita, kemudian kita juga banyak turun ke lapangan juga ya, yang pasti turun ke bawah, menemui langsung masyarakat, membantu masyarakat. Misalnya ada kejadian apa, yang kemarin banjir, kita juga ada bergerak. Baik. Kemudian apapun ada kebakaran juga kemarin itu juga ada, kita juga melakukan kegiatan-kegiatan sosial yang mana banyak membantu masyarakat. Nah, pembersihan sampah kayak gitu. Nah, jadi turun benar. Jadi kita bukan turun hanya cuap-cuap ya, tapi kita kerja untuk masyarakat, membantu masyarakat. Oke, nah saya pengen tanya nih Bu, kalau pandangan Partai PSI sendiri ya tentang pembangunan ekonomi di Kalimantan Tengah, itu kira-kira seperti apa ya buat Ibu? Ya, kalau Kalimantan Tengah ini kan 1,5 kali Pulau Jawa ya. Betul. Dengan infrastruktur yang cukup ini ya, cukup punya tantangan ya. Baik. Karena saya lahir di Kalimantan Tengah, jadi saya sangat tahu keadaan Kalimantan Tengah dari saya lahir sampai hari ini. Baik. Dibilang tidak punya kemajuan pasti ada lah. Kalau ada orang bilang wah begini, enggak lah. Dulu Palangkaraya, Barito Palangkaraya juga nggak tembus, ya kan. Jalanan dulu sangat buruk. Kalau hari ini ya walaupun masih ada yang buruk, tapi banyak juga yang bagusnya. Betul. Perekonomian tentu akibat pandemik kemarin memang bukan hanya Kalimantan Tengah, semua Indonesia ya, sedunia lah malah ya, bahwa kita memang agak sedikit terganggu karena ekonomi ini. Nah, tapi untuk Kalimantan Tengah sendiri saya rasa adem ayem aja ya hari ini ya, walaupun apapun terjadi tetap aja yang namanya pisang rebus, pisang goreng itu ada terus di rumah kita. Jadi saya rasa karena kita juga orang Kalimantan Tengah, orangnya hidup sederhana, tidak banyak tuntutan, jadi happy aja ya. Saya rasa tidak berasa orang mau waktu krisis moneter kan, 98 itu kita Kalteng nggak tahu tuh, tetap aja kita ngumpul-ngumpul, ngopi-ngopi ya kan. Jadi buat kita Kalimantan Tengah juga jangan terlalu termakan isu ini itu bahwa begini-gini, enggak lah, kita Kalimantan Tengah asal satu, enggak males. Nah, kalau udah males itu nggak bisa makan. Tapi kalau masih rajin, aduh udah pasti kita tetap aja sejahtera. Kenapa? Itu pancing asal ada, mau mancing aja ikan dapat. Mau apa makan apa berburu masih bisa dapat ya. Alam kita kaya banget. Bener, alam kita kaya banget gitu. Ya Bu, apalagi tentang isu-isu lingkungan yang sedang beredar saat ini. Gimana sih Bu PSI berupaya untuk mengatasi isu lingkungan dan konservasi di Kalimantan Tengah? Platformnya seperti apa Bu? Iya, konservasi di Kalimantan Tengah kan beragam ya, karena tadi saya katakan bahwa Kalimantan Tengah ini 1,5 kali Pulau Jawa, sangat luas. Pembangunannya juga masih belum maksimal ya, masih banyak hutan-hutannya juga. Nah, tetapi ya hari ini karena kita ini sayap ibu kota, ke depannya otomatis ya. Nah, dan itu akan ini juga ya, akan terganggu, tapi dengan melihatnya
kemajuan hari ini ya kita jangan menutup diri. Jadi konservasi itu bisa kita terjemahkan, jangan selalu berpikiran saat kita masuk ke dalam atau mengolah hutan kita, kemudian selalu bilang bahwa hutan itu enggak seperti itu juga. Nah, asal hutan konservasinya itu bisa dibikin para wisata yang bisa menghasilkan, ya kan? Nah, dibikin seperti apa gitu. Nah, jadi jangan selalu berpikir limbahnya. Kalau kita selalu berpikir limbahnya, kita selalu berpikir buruknya. Kalau kita selalu berpikir nggak bisa, kita akan ketinggalan. Nah, kenapa? Kadang-kadang contoh seperti banyak hal program-program pusat ya yang merebas sekarang di Kalteng. Itu kita orang berkata beginilah begitu, belum tentu dia tulus. Kenapa? Loh, Pulau Jawa maupun pulau lain banyak hutannya nggak ada, tapi berubah menjadi sawah, berubah menjadi para wisata. Nah, kenapa kita tidak bisa berbuat itu? Kalau nggak ya udah kita kadang-kadang ya sepi. Ya karena apa? Kita nggak mau mengolah hutan kita dengan baik. Nah, mungkin nanti terobosan kami dari PSI, kami ingin membuat benar-benar berguna untuk masyarakat dan bisa dinikmati oleh masyarakat. Nah, kira-kira kendala-kendala yang seperti itu tuh gimana ya, Bu? Kendala maksudnya dari masyarakat, kenapa mereka banyak masyarakat tidak bisa mengelola hutannya? Menurut Ibu, pandangan Ibu sebagai Ketua DPW Partai PSI, apa sih kendala yang ada di masyarakat hari ini ya? Kenapa ada isu-isu konservasi, misalnya kayak illegal logging dan segala macam, isu-isu seperti itu? Kendala yang dialami masyarakat apa sih? Ya kendalanya ya itu pasti berpengaruh dengan infrastruktur. Ya karena misalnya dijadiin satu, nih saat ini rame nih ya di Kota Palangkaraya, jalanan tiba-tiba hauling batu bara, membuat jalanannya rusak, ya kan? Kemudian ini. Nah, kalau nggak jalan, sumber daya alam, pendapatan daerah apa? Kan susah juga. Nah, itu tadi kurang sosialisasi dan perhatian pemerintah untuk yang positifnya, yaitu tadi seperti misal ada itu nggak apa-apa, masyarakatnya dipikirkan seperti apa. Oh, ini ada tapi bolehnya malam saja. Siang kan masyarakat aktivitas tidak boleh melakukan apapun di situ. Gitu. Nah, misalnya itu khusus untuk masyarakat. Nah, karena sudah tahu begitu ya, perusahaan itu yang berani lewat jalan itu dia harus memikirkan apa yang bisa dibangun untuk daerah yang dilewatinya. Jangan selalu berpikir kalau oh saya cuma bayar uang debu, oh saya cuma, jangan seperti itu. Nah, jadi mereka harus berpikir kebutuhan masyarakat, efek daripada alam yang terganggu tadi apa, membangun apa nih untuk masyarakat di sana, ya kan? Nah, kalau kita membuat usaha kecil apa, UMKM apa, ya kan bisa aja di sana misalnya seperti daerah kita apa yang paling bagus. Nah, misalnya seperti singkong, apakah ini disupport untuk ya beli mesin untuk bisa bikin keripik singkong, keripik pisang, kan banyak aja karena tanah kita cukup subur. Oke, Bu. Nah, kalau sekarang saya mau tanya nih, Bu. Kalau PSI di Palangkaraya di Kalimantan Tengah sendiri, apakah ada rencana untuk berkolaborasi dengan partai lain, Bu, untuk di Kalimantan Tengah sendiri? Kalau kita sih belum ya, karena kita tegak lurus dengan DPP. Kenapa? Karena apabila tidak ada instruksi dari DPP kita tidak bisa misal berkolaborasi, karena ini kan bukan pilkada atau pilgub ya, pilwali, enggak. Jadi kita tetap berjalan masing-masing, kita enggak bisa kecuali ada arahan dari DPP. Berarti nanti untuk pemilihan wali kota dan gubernur di tahun 2024, ini PSI sudah ada bayangan nggak sih, Bu, mau berkolaborasi kemana gitu, ke aliansi mana, ke partai mana, sudah ada bayangan nggak, Bu, untuk di pilgub sama wali kota sendiri 2024? Ya, kita sudah melempar rembuk rakyat juga untuk siapa calon gubernur kita khususnya ya, kemudian wali kota dan bupati yang ada. Itu sudah kita jalanin. Nah, kalau itu untuk ini ya mungkin kita
ojo ke susu ya. Jangan Jadi kita buru-buru tunggu ya. nanti Oke. gimana kita dapat kursinya. Sekarang kita berjuang dulu cari kursinya. Gitu. Berarti nanti dulu ya, kita masih belum tahu nih apakah PSI akan merapat ke sebelah mana nih ya Iya, untuk bener. gubernur ya. Bener. Jangan buru-buru ya teman-teman. Ojo ke susu, jangan buru-buru. Tenang-tenang aja, santai-santai aja. Gitu. Berarti untuk wali kota sendiri kira-kira dari PSI masih belum kelihatan juga ini. Ya kita nggak bisa ngomong apa karena kita juga kan belum tahu kita dapat berapa kursi. Kalau ternyata nanti keberuntungan ada bersama kami karena hari ini slogan kami PSI menang, BPJS gratis. Nah, mudah-mudahan dengan adanya ini membuat pemilih banyak ya untuk PSI. PSI dapat banyak kursi, ya nggak tertutup kemungkinan wali kotanya bisa dicalonkan dari PSI. Target berapa kursi, Bu? Wah, kalau target sih saya nggak berani bicara ya. Takutnya takabur, jadi kita takut ya. Kalau orang Dayak kan begitu, selalu takut mendahului begitu. Mengalir aja seperti air. Ya. Kalau strategi PSI sendiri untuk mendapatkan suara ya buat caleg-calegnya, kembali lagi mungkin awal tadi saya udah tanyain, tapi saya pengen sedikit lebih detail strategi PSI untuk dapat suara buat caleg-calegnya lagi untuk 2024 nanti gimana, Bu? Terutama buat di Kalimantan Tengah sendiri, seenggaknya bisa dapat berapa kursi lah kayak begitu, Bu? Karena kalau saya nggak salah di Palangkaraya ada 1 kursi ya, Bu ya? Iya, benar. Di Kalimantan Tengah, kalau provinsi Enggak. masih belum ada. Nah, strategi PSI kira-kira untuk bisa dapat kursi nih tahun 2024 di Kalimantan Tengah gimana, Ya, Bu? waktu dia cuma dapat 1 kursi kan bukan saya ketuanya. Oh, iya. Boleh dicek waktu saya jadi ketua itu Betul. saya dapat berapa kursi. Nah, gitu. Mungkin pasti tentu saya pengen lebih pencapaiannya dari yang sudah-sudah ya selama saya menjadi ketua. Nah, mudah-mudahan Tuhan izinkan ya dengan melihat caleg-caleg saya hari ini saya rasa baguslah ke depan provinsi PSI pasti dapat. Kota pasti lah ya, kemudian daerah-daerah lain. Nah, DPR RI semoga saja nanti Tuhan kasih berkah yang luar biasa. Tunggu aja, siapa tahu bulan depan ada surprise untuk semua dari PSI, terkaget-kaget ya kita nggak tahu kan. PSI kan penuh dengan kejutan. Nah, saya pengen tanya nih, Bu, kan Ibu katakan tadi caleg-calegnya oke-oke nih. Saya pengen tanya kualitas apa sih yang wajib dimiliki oleh caleg-caleg PSI yang Ibu lihat supaya sehingga mereka bisa terpilih jadi caleg khususnya di daerah Kalimantan Tengah dari PSI. Kualitas apa yang mereka masih wajib miliki, Bu? Ya sebenarnya sih kita nggak wajib harus bagaimana, yang pasti satu, punya tekad ingin Kalimantan Tengah lebih baik. Oke. Kedua, punya tekad hati, kuatkan hati, sudah pikiran tidak akan korupsi. Membangun dengan setulus hati, nggak lagi mikir diri sendiri. Kalau udah punya hati seperti ini, saya percaya dengan ketulusan hati kita menyentuh saudara-saudara kita, keluarga kita, mereka akan memilih kita. Jadi kita nggak punya standar yang harus bagaimana enggak ya. Mengalir seperti air loh. Oke, luar biasa. Nah, kalau visi jangka panjang PSI buat Kalimantan Tengah, Bu? Ya visi kita dengan misi kita ya kita terus berjuang untuk Kalteng supaya paling tidak kehadiran PSI itu membuat Kalteng berbeda ya. Kami akan mawarkan Kalimantan Tengah dengan mawar yang ada di lambang PSI kami. Dengan kehadiran PSI di Kalimantan Tengah nanti kami bisa mendapatkan kursi ya mudah-mudahan bisa membawa Kalimantan Tengah dengan komitmen kami jauh lebih baik. Oke, nah ini yang selalu saya tanyakan kalau saya ketemu dari pemimpin-pemimpin DPW dari partai-partai, kira-kira kualitas yang harus dimiliki oleh pemimpin Kalimantan Tengah. Menurut Ibu Pancani sendiri, seperti apa, Bu? Ya, kualitasnya itu pertama saya pengen yang memimpin Kalimantan Tengah tuh tulus dulu ya, ingin memimpin. Kemudian harus kuat hati karena orang Kalimantan Tengah, orang kita ini kan cepat tersinggung ya. Harus bisa jangan sombong ya, merakyat lah gitu ya. Karena kita lihat Pak Jokowi ya, yang bagaimana. Nah kita pasti kita selalu mikir, wah pengennya dapat pemimpin seperti itu. Jadi ya kita berharap ke depan dan saya percaya siapapun yang bisa lolos ke depan untuk maju memimpin
di Kalimantan Tengah ini adalah putra-putri terbaik Kalimantan Tengah. Baik Bu, terakhir Bu, pesan Ibu buat masyarakat Kalimantan Tengah terkhusus buat pemilu tahun 2024. Seperti apa Bu? Ya, saya menginginkan masyarakat yang ada di Kalimantan Tengah, pilihlah wakil rakyat, wakil kita semua adalah orang-orang yang tulus, orang-orang yang mau benar-benar membawa suara kita, mewakili kita dari hatinya, memang benar-benar memikirkan orang banyak, bukan memikirkan diri sendiri. Dan tidak hanya mengatakan janji seperti mengeluarkan suara atau nyanyian. Habis selesai, tidak seperti itu. Apa yang sudah dijanjikan harus dikomitmenkan untuk dilaksanakan. Sudah lelah, sudah capek, masyarakat selalu setiap tahun banyak kalimat manis. Setelah selesai pemilu, habis manis sepah dibuang. Pelajaran demi pelajaran sudah kita lewati, pemilu demi pemilu sudah kita lewati. Mari, pilihlah wakil rakyatnya yang benar-benar tulus, yang benar-benar mau bekerja, yang benar-benar punya komitmen, tidak akan korupsi, dan memperjuangkan BPJS gratis. Maka saya sarankan pilihlah PSI. Oke, luar biasa banget. Oke, teman-teman, demikian perbincangan saya dengan Ibu Panchani pada hari ini. Pastinya sangat luar biasa ya. Tadi program PSI yang pasti adalah BPJS gratis. Teman-teman jangan lupa kalau PSI nanti kepilih, mereka akan memperjuangkan BPJS gratis buat setiap masyarakat kita. Sekali lagi terima kasih Ibu Panchani buat obrolannya yang sangat luar biasa pada hari ini ya. Demikian Warta Bicara hari ini, saya Fran Bernard. Sampai jumpa. Terima kasih, Bu. Terima kasih juga.